Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, bacaan ini bersifat general reading dan juga teman-teman fun reading aja ya, have fun gitu. Bisa saja pembacaan ini resonate, bisa juga enggak sama sekali, bisa juga banyakan, bisa juga ya. Energinya vice versa, kebolak-balik. Mungkin ini adalah perasaan yang kamu rasain atau memang betul-betul sesungguhnya dia yang sedang merasakan hal ini ya. Teman-teman semuanya, saya mohon bantuannya. Selalu dukung dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman pas aku kirim video barunya, itu dari dia. Oke, kita lihat yuk. Seperti apa energi seseorang yang ada dalam pikiran kamu hari ini? Oke, ini adalah kondisi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Barangkali teman-teman belakangan ini seseorang ini selalu kontak kamu ya, selalu berusaha mungkin untuk menghubungi kamu, tetapi selalu gagal ya, selalu gagal kamu angkat. Mungkin karena kamu nggak tahu itu dari dia, atau ada kesibukan yang sedang kamu kerjakan ya, yang menyebabkan dia mungkin juga ada kesalahpahaman. Pada akhirnya dia kayak ya udahlah gitu ya, tidak ada perasaan dendam atau marah ya di sini, cuman dia ngerasa kayak kamu lagi apa ya, tidak seperti apa yang dia pikirin gitu ya. Keinginan yang dia harapkan dari kamu ini nggak dia dapetin gitu ya. Walaupun seperti itu keadaannya, dia di sini tetap sayang sama kamu dan saat ini lagi mikirin kamu. Itu kondisi dia ya. Kita lihat teman-teman. Orang ini tuh gimana ya, kayak ngerasain sayang gitu, sayang ke kamu, terus kepikiran juga, terus kamu juga sekarang udah jauh ya sama dia. Maksud di sini udah jauh bukan berarti kamu putus atau berpisah, tetapi mungkin ada jarak atau kesibukan ya yang menyebabkan kalian di sini mungkin juga tidak bisa bersenda gurau ya. Keinginan dia tuh kayak seperti apa yang dia hayalkan tuh, apa yang sedang dia pikirkan itu adalah bisa bermesraan gitu, bercanda tawa dengan kamu. Tetapi ini tidak membuat dia marah ya. Keadaan dimana kamu mungkin sedang sibuk di sini tapi tidak membuat dia kecewa atau marah, cuman dia lagi apa ya, kayak mungkin kamu lagi emang beneran sibuk gitu ya. Namanya manusia ya, kadang ada sisi positif dan sisi negatifnya juga tentu ya berpengaruh. Nggak mungkin ya, nggak mungkin nggak pernah ada, apalagi kayak ibaratnya gini ya, sebuah tanaman yang kamu tanam, dia tumbuh kan disiram terus kena air gitu. Apa siram kena airnya itu, pupuknya itu adalah kasih sayang ya. Terus kepercayaan, keyakinan. Nah makanya dia tumbuh walaupun lambat tapi tumbuh gitu. Gak mungkin dong karena disiramin air terus, gak mungkin gak ada rumput. Rumput itu kan bisa mengganggu juga ya. Ya itu juga seperti halnya pada diri dia ya, dia memang sayang sama kamu, berpikiran positif lah gitu ya. Apa yang menyebabkan kamu mungkin sibuk dan mulai ada kayak ini ya, perasaan di dalam hatinya dia tuh kayak kamu kok sekarang, dia mikir ya, di King of Swords itu kan adalah
tanda elemen udara ya, atau komunikasi. Dia mikir, ya mungkin kamu memang sedang tidak fokus kepada dia, kamu sedang sibuk gitu ya, disibukkan dengan berbagai hal dalam kehidupan ini. Tapi di sini dia merasakan ada sesuatu gitu ya dalam kehidupan kamu yang menyebabkan kamu seperti hilang fokus kepada dia. Jadi kamu jarang sekali mungkin memanjakan, juga mungkin memberikan perhatian gitu ya, atau ini mungkin energi kebalikannya ya, seseorang ini tidak bisa memberikan hal seperti itu gitu sama kamu. Itu sebetulnya dia memang lagi banyak hal yang dia pikirkan, itu terlebih karena sikap kamu sih gitu di sini. Ya, dia sekarang kayak kelihatannya kayak cuek, nggak hangat, nggak romantis lah gitu sama kamu, nggak melakukan sesuatu yang menyenangkan lah sama kamu. Dia melihat kamu soalnya di sini ada Eight of Cups, di mana kamu tuh seperti mengabaikan dia terus nih beberapa belakangan ini. Di sini dia tidak melakukan sebuah perlawanan, tidak juga dia bersikap mungkin kasar gitu ataupun tegas dengan caranya, tapi dia lebih kayak membiarkanmu dengan cara sabar gitu. The Emperor ini kan sosok orang yang keras ya, sosok orang yang keras, sosok orang yang tidak suka dikendalikan, justru hubungan ini dikendalikan oleh dia. Tapi kali ini tuh kayak dia nih nggak mau berbuat sesuatu yang merugikan diri dia pada akhirnya. Jadi dia membiarkan apa sih yang saat ini sedang kamu lakukan. Jadi dia membiarkan apa sih yang sedang kamu jalani saat ini. Dia nggak mau terlalu kepo, dan dia juga tidak sepertinya apa ya, kayak memberikan batasan gitu ya di kegiatan kamu atau di kebiasaan kamu yang menyebabkan saat ini akhir-akhir ini kamu kayak udah lost kontak lah sama dia. Di sini cukup berat sebetulnya, berat banget dia untuk tidak teralihkan dengan cara kamu seperti itu ke dia. Ini berat banget di Ten of Wands yang menyebabkan dia kayak ngerasa kebebaninnya itu karena emang dia sayang, dan dia juga memang banyak pikiran negatif ya yang mempengaruhi dia sehari-hari. Jadi lebih ke tindakannya itu lebih ke gini loh, nerimanya itu capek gitu ya, capek gitu berada di posisi hubungan seperti ini gitu, capek gitu ya, berat. Perjalanannya kayak udah jauh banget tapi nggak sampai-sampai hubungan sama kamu, tapi dia juga nggak bisa pergi ninggalin kamu gitu. Udah banyak hal yang dibangun, udah banyak hal yang dibawa ya di hubungan ini, menyebabkan dia tuh kayak udah deket, udah kayak udah terbiasa dengan keadaan yang berat ini, tapi pun dia tidak bisa meninggalkan kamu sendirian ya, tidak bisa membiarkan kamu dalam kondisi ya walaupun mungkin kamu bahagia tanpa dia, tapi dia nggak ada niat atau tidak memberikan di dalam batinnya tuh nggak kepingin ninggalin kamu, intinya gitu ya. Terlepas kamu bahagia atau tidaknya sama dia, di sini dia nggak mau ninggalin kamu. Jadi membebaskan kamu, membiarkan kamu seperti itu dengan keinginan dan hak kamu. Tetapi dia juga di sini sangat berat, terbebani karena kayak lagi kepingin dapet ini loh guys. Kayak kepingin sayang-sayangan, kayak pengen melepas lelah gitu, capek banget gitu ya, keadaan di hubungan itu capek sekali di Ten of Wands gitu, pengen cepet-cepet sampai, pengen intinya mungkin kamu sama dia ini udah lama juga mungkin perjalanannya, dan beberapa belakangan ini tidak pernah jumpa ya. Kesibukan masing-masing juga ini yang menyebabkan tidak adanya pertemuan, dan aku ngelihatnya kayak dia tuh berharap banget nih pingin ada pergerakan dari dia juga gitu ya. Belakangan ini banyak perubahan dari sikapnya dia teman-teman, karena dia kepingin ngejalanin ini dengan kamu, masih kepingin lah, intinya masih mau ngejalanin hubungan sama kamu walaupun di sini hubungannya berat gitu. Kepingin sampai gimana ya, kalau memang kamu sama dia nih nggak ketemu gitu, pingin lah gitu intinya gitu ya. Oke lah kalau kamu komunikasinya sibuk, tapi pengen ada waktu luang lah buat dia gitu.
Dan di Ten of One di sini diperkirakan mungkin juga kayak udah intinya dia itu seorang yang sangat kuat ya, mampu menahan banyak kesedihan, kesusahan, segala hal yang bentuknya juga mungkin dalam bentuk kesulitan ya di hubungan ini, dia mampu gitu ya menanganinya gitu. Dan hal inilah yang menyebabkan diri dia itu mungkin juga berpikiran buruk ya, apakah bisa gitu bersatu, apakah bisa mungkin gitu apa yang dia harapkan ini, apa yang dia hayalin ini tuh bisa dia rasain lagi gitu, sesuatu yang pernah dia rasa dan sekarang ini kayak jauh banget dia untuk merasakan hal tersebut. Ya mungkin kasih sayang, perhatian, yang nomor satu mungkin juga pengertian mungkin ya, dalam bentuk hal apa gitu, namanya hubungan mungkin ada satu kekurangan di mana misalkan kurang sentuhan, misalkan kurang adanya perhatian dalam hal materi atau mungkin dalam bentuk komunikasi. Nah, kalian ada di fase yang mana nih? Yang sentuhan, materi, atau memang komunikasi, atau memang ketiganya? Nah, ini mungkin nanti kita bisa lihat kenapa bisa sampai seperti itu. Tapi yang jelas sih hati dia ini kayak ini ya teman-teman, kayak membiarkan kamu dengan urusanmu, membiarkan kamu dengan kebiasaanmu, tapi bukan berarti dia mau meninggalkan kamu. Ten of One di sini bukan berarti dia mau ninggalin kamu ya, justru walaupun bebannya berat gini dia masih kepingin jalan bareng gitu, walaupun nggak mungkin nggak se apa ya nggak seirama, tapi ya intinya dia nggak mau ngelepasin kamu gitu ya. Kita lihat untuk kartu selanjutnya, itu adalah kondisi ya dia saat ini yang lagi nunggu-nunggu sesuatu dari kamu, entah pesan, entah gombalan kamu, atau ada sebuah kabar berita ya, mungkin ngajak bertemu gitu. Ini yang sedang dia tunggu-tunggu sebetulnya. Kita lihat bagaimana perasaan dia kepada kamu saat ini. Ada Six of Swords, a King of Pentacles, Eight of Cups lagi ya. Di sini Eight of Cups, di sini Eight of Cups. Ada Six of Wands. Lalu Queen of Pentacles tuh ya. Ada Six of Swords. Jadi dia membiarkan kamu nih dalam perasaannya, udahlah ya, kamu sibuk juga. Lagian juga ini hubungan sudah cukup lama gitu ya. Nggak mungkin kamu nggak mengenali karakter ya, apa kesukaannya dia, apa yang dia tidak sukai. Kamu juga udah tidak, dia juga sudah tidak mau lagi berdebat gitu ya soal kekurangan atau apa yang tidak terjadi dalam harapannya di hubungan ini. Dia juga mengalihkan hatinya dia ini supaya dia tidak banyak keributan dengan kamu. Dia pun juga apa ya, kayak sibuk juga bekerja mencari sesuatu, mungkin peluang ya, peluang untuk memperbaiki nasibnya, untuk memperbaiki keberuntungan hidupnya, untuk memperbaiki juga mungkin emosionalnya yang saat ini kayak tertuju kamu terus. Jadi pikirannya ini guys, walaupun dia lagi sibuk tuh ke kamu mulu mikirinnya yang jauh di sana, atau mungkin kangen ya, udah lama mungkin tidak ada penyatuan yang menyebabkan dia ini banyak banget ngarepin banget ya sesuatu terjadi, hal yang baik di antara kamu sama dia. Dan ini untuk menghilangkan kecapean dia dalam kepikiran terus masalahnya, bukan dia orang bodoh, bukan dia orang tolol gitu ya. Buat apa dipikirin orang udah jauh? Enggak guys, ada rasa cinta di sini. Nih, ada rasa cinta, ada pengharapan, ada apa ya, Kaps, ada perasaan gitu. Kalau dia nggak ada perasaan, nggak mungkin kamu nggak dipikirin. Ada cinta gitu loh ya, makanya kepikiran terus dan kangen dia juga sama kamu. Dan ini ada
harapan yang besar lah ya, kepingin banget gitu bisa, bercengkrama lah, intinya namanya kangen ya, ingin komunikasi sebentar atau apa, tapi mungkin melewatkan. Jadi pada saat dia mungkin menghubungi kamu, melewatkan itu dan kamu tidak menghubungi balik, mungkin karena kamu sibuk atau memang ada sesuatu nanti kalau kamu call back ada masalah ya, ya jadi kamu hentikan gitu dan kamu membiarkan dan kamu yakin banget dia tidak melakukan hal yang lebih atau tidak marah ya, karena mungkin sudah biasa jadi kayak diemin kamu, mungkin kamu udah biasa kayak gitu dan akhirnya jadi kebiasaan gitu ya. Kamu sering membiasakan tidak membalas, tidak ya responsif lah sama dia, maksudnya kamu nggak langsung, ya intinya nggak cepet gitu ya ngebalasinnya. Tapi kamu kayak udah biasa dan akhirnya kebiasaan itu jadi ini ya, jadi bikin nggak bisa merubah sikap kamu ke hal yang baik gitu. Maksudnya gini, aku jangan kayak gini lah nanti jadinya nggak bagus nih gitu ya, nanti kebiasaan. Tapi malah udahlah biarin aja ntar juga, ntar gini, ntar juga gitu gitu ya. Seperti itu dia udah paham dan dia nggak mau bikin kamu pusing dan dia juga nggak mau pusing dan nggak mau ada keributan lah, intinya si absurd ini dia mengalihkan apa sih yang buruk di hubungan ini, dia nggak mau terfokus ke sana, jadi dia mau fokuskan diri dia untuk perbaikan nasibnya atau karirnya itu lebih baik gitu ya, jadi menguntungkan dia. Dan masalah komunikasi masih bisa di belakangan nanti, mungkin pada saat dia juga sudah memenuhi target kamu masih bisa dikejar, masih bisa dipaksa, ini mungkin dalam pikirannya dia, dalam perasaannya dia mengatakan hal demikian karena yang aku lihat di sini perasaan dia juga sebetulnya lagi susah hati tentang sesuatu ya, masalah komunikasi sebetulnya membebani dia setiap hari, kepikiran sesekali aja dia kayak butuh apa ya, kayak butuh dimengerti gitu ya. Cuman mungkin keadaannya yang nggak tepat, cara dia berkomunikasinya lagi nggak tepat, kamu lagi sibuk, kamu lagi nggak bisa sefrekuensi gitu ya, nada bicaranya, terus rasanya. Mungkin karena kamu ya seperti yang dia rasain, kamu lagi banyak gangguan mental mungkin, mungkin juga pekerjaan, ini yang menyebabkan dia mengalihkan supaya dia juga tidak terkontaminasi dengan hal yang negatif jika kalau sampai terhubung atau hal apapun yang dia lakukan adalah ya diam gitu ya. Dan di King of Pentacle di sini ya dia nggak akan kemana-mana kok ya teman-teman. Dia masih orang yang sama dengan tubuh yang sama ya, dengan rasa cinta yang sama yang besar banget sama kamu. King of Pentacles ini dalam kenyataan ya, nggak cuma dalam hayalan, pada kenyataannya pun dia sangat benar-benar sayang sama kamu gitu, cinta sama kamu. Dan Eight of Cups di sini dia nggak bisa pergi kemana-mana lagi kalau bukan kamu yang ya apa sih nggak bisa dia dapetin, dia nggak ngerti mau kemana gitu, nggak ada tujuan gitu ya. Dia nggak paham mau meluangkan hati kegelisahannya, kesusahannya pada siapa gitu. Cuman kamu tempat dia mungkin kembali, tetapi di sini memang jalan ini buntu. Hubungan kalian ini sebenarnya menemukan sesuatu hal yang mengerikan ya. Ada sebuah perjalanan yang mungkin sudah diprediksi sama dia, sama kamu, ini mungkin sulit untuk yang namanya penyatuan gitu ya, ada sesuatu hal, ada berseberangan, entah itu karena memang ada something ya, something itu bisa jadi sesuatu kejujuran yang tidak terlihat di hubungan ini sehingga seperti kayak nggak bisa menembus masa depan. Orang-orang yang apa ya, berhubungan tapi tidak dengan kejujuran, salah satunya mungkin ada yang berproses untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya ya, berjuang untuk bisa berubah dari yang sebelumnya, tetapi mungkin salah satu pihaknya ada yang belum merubah, ada yang masih tidak jujur karena mungkin satu takut kehilangan, satu mungkin karena berat juga tentang hal apa yang disembunyikan, sehingga yang terjadi adalah tidak bisa memprediksi masa depan akan seperti apa, dan tidak adanya mungkin kemesraan dan juga sebuah hal yang romantis terjadi karena adanya sesuatu yang ditutupi gitu. Makanya di sini tidak terlihat jalan lagi ke depannya mau kayak gimana ya. Ini gimana kamunya gitu. Ke depannya mau dia melihat ke depannya ini mau kayak gimana hubungan ini, seperti itu. Ini yang dia pikirkan ya.
yang dalam perasaannya mau kayak gimana ini Tuhan gitu ya. Sedangkan di sini kamu seperti tidak bisa menjawab pertanyaan dia. Tapi karena dia sayang sama kamu, di Six of Wands, dia berusaha untuk membahagiakan dirinya, untuk mengembirakan dirinya ya. Intinya dia sudah sangat senang gitu kamu masih ada gairah sama dia, masih ada rasa sayang sama dia, walaupun mungkin keterlambatan kamu dalam komunikasi, dalam kamu membalas itu tidak membuat dia marah gitu ya, tetapi di sini dia masih senang kalau dia masih dihargai, dia masih diinginkan, dia masih berada di atas gitu. Artinya kamu masih menginginkan dia. Jadi dia di sini tidak khawatir. Walaupun di depan ini kayak nggak ada gambaran nih bakal kayak mana ya masa depannya sama kamu gitu ya. Tapi dia menangkap sinyal lagi nih, ah kamu masih sayang kok, energi gairahnya itu masih ketarik, kerasa sama dia, di dalam perasaannya tuh merasakan hangat cinta kamu tuh bener-bener masih ada, masih murni di dalam batinnya dia. Jadi dia ini kayak seneng aja gitu, yang penting masih ada kamu bisa memberikan informasi tentang perasaan kamu sama dia, tentang energi gairah kamu sama dia, dan itu sudah membuat dia kayak merasa tenang, merasa nyaman, walaupun dia dalam keadaan sendiri tuh kayak ngerasa kamu mendukung dan kamu menghargai keberadaan dia gitu ya. Yang padahal mungkin dia juga sebenarnya sudah tahu beritanya, mungkin kamu menolak dia karena dia sudah ada pasangan ya, di Queen of Pentacle, atau mungkin tidak mendapatkan restu dari orang tuamu atau orang tua dia, atau memang ada sesuatu hal yang menghalangi. Ini energi wanita yang usianya mungkin jauh lebih dewasa dari kamu ya, mungkin ibunya, kakaknya, atau ya dia punya pasangan memang, tapi dia sudah lebih dulu gitu menjalin hubungan komitmen dengan orang tersebut ya. Mungkin usianya bisa misalkan gini, kan misalkan tuaan kamu, misalkan ini ada pertanyaan ya, beberapa mungkin yang selalu ada komentar, lebih dewasa berarti yang ono dewasa, kayaknya dewasaan aku deh gitu, enggak ya. Bisa jadi yang lebih dulu dijadikan pasangan tuh mungkin di sana ya, kamu kan jadinya lebih kayak masih baru memulai gitu ya, dan di sini aku melihat dia memang terhambat gitu ya, karena di masa depan dia itu kayak nggak kelihatan karena kamu mungkin tidak memberikan jawaban, kamu mau gimana nih, sedangkan dia masih menginginkan kamu, dan dia juga merasakan dari balasan mungkin yang telat atau mungkin yang lambat, tapi dia ngerasain energi dari kalimat yang kamu sampaikan ke dia itu, bahwa seakan-akan kamu masih memiliki rasa dengan dia dan masih tinggi gitu gairahnya. Makanya di sini dia, ah sudahlah tidak apa-apa, yang penting kamu masih menganggap dia adalah cintamu, sayangmu gitu. Jadi dia di sini nggak kayak menuntut ya, seperti membiarkan kamu dengan kesibukanmu atau pikiran jelek dia, mungkin kamu ada rasa cemburu, ada rasa tidak senang kepada dia karena dihadapkan dengan yang sedang terjadi atau yang ada pada kenyataan di dalam hubungan ini ya. Ada Queen of Pentacles. Sayang dia sama kamu tuh ya. Dia sayang banget, dan dia juga di sini kayak eman gitu, ngelepasin kamu yang eman banget. Bener-bener nggak bisa kayak, jangan sampai lah gitu intinya kehilangan kamu, dan belum ingin, dan untuk saat ini kayak masih ngebutuhin support dari kamu, perhatian dari kamu, dan energi kamu. Pada intinya dia masih menginginkan kamu. Kita lihat bagaimana sikap dia ke depan terhadap hubungan ini. Ada The Magician ya, ada The Magician, lalu ada Strength, ada Seven of Cups, ada The Fool, lalu ada The Judgment. Wow, nampaknya aku ngerasain dia ini juga banyak berusaha loh teman-teman ya, nggak cuman diem aja. Kamu mungkin terlihat cuek, tidak apa ya, kayak tidak terpengaruh dengan mungkin dia sempat calling kamu dan kamu tidak balik gitu untuk calling dia,
atau mungkin kamu sudah dapat pesan tapi kamu sangat lambat memberikan pesan. Namun yang jelas di sini dia usaha, teman-teman. Ini maaf banget ya kalau mungkin teman-teman tidak sefrekuensi dengan pembacaannya. Dan bacaan ini bersifat general reading ya, bisa juga ini tidak sama sekali resonate dengan kamu, tapi yang mau aku sampaikan, dia banyak usaha teman-teman di sini. Apa aja udah dia lakuin sebetulnya. Bahkan mungkin juga dia bermain-main dengan hal-hal yang dia bisa, yang dia ketahui. Bisa jadi magic, bisa jadi afirmasi terus, bisa jadi kamu memang difokuskan gitu ya energi doanya buat kamu untuk menarik kamu gitu. Segala hal sudah dia lakukan tapi mungkin tidak kamu nggak terpengaruh ya. Tapi nanti ke depannya teman-teman ya, seperti itu. Mungkin kamu yang susah banget ngelupain dia, yang mungkin juga kok cintanya gede banget sama dia. Dia nih banyak mendoakan kamu. Dia nih orang pandai ya, pandai sekali dalam hal apapun. Mungkin bisa dibilang pengalamannya lebih banyak dari kamu, dia juga lebih dewasa, lebih terstruktur ya, dan juga dia lebih matang gitu pemikirannya. Ini energi Gemini, dimana dia punya banyak cara, punya banyak apa ya, emosionalnya itu bisa bisa stabil. Kadang dia mungkin juga memperlakukan kamu itu dengan keinginan dan caranya dia gitu, dan selalu bisa saja kamu didapatkan dengan mudah. Walaupun mungkin kamu sudah sangat jauh membiarkan, langsung kamu kayak membiarkan dia, menyuekin dia gitu, tapi nanti pada akhirnya kamu akan kembali lagi, akan ngobrol biasa lagi, seperti seakan-akan kamu tuh nggak pernah bisa lepas dari dia. Dia di sini nggak pernah lepas teman-teman mendoakan kamu dengan caranya dia, dan hal itu benar membuat doanya ini jadi nyata, dan betul saja kamu kembali lagi bersama dia lagi. Walaupun banyak yang menghadang di hubungan ini gitu, ada atau mungkin satu 2 3 yang tidak, yang sudah terlewati, tapi mungkin ada satu yang sulit banget terlewati, tetapi intinya kamu tuh selalu kembali dan kembali lagi kepada dia ya. The Magician ke depan nanti sikapnya akan seperti apa, dia akan mungkin banyak merayu kamu ya, tetapi bukan dengan cara yang lebay ya. Dia orang yang terlihat kayak terhormat, maksud gimana ya, orangnya ini menutupi segala kekurangannya itu dia pinter ya, dan dia juga tidak menggunakan hal-hal yang terlihat licik ya. Walaupun dia menggunakan tapi dia nggak akan terlihat gitu. Bener-bener dari tampilannya itu orangnya sederhana tapi menawan, berkarisma ya. Jadi kamu mungkin juga terpengaruh terus, apalagi mungkin kalau sudah callingan atau mungkin visian ya, dia ini sudah nampak dari wajahnya aja kamu mungkin sudah sangat meleleh. Memang orangnya seperti itu, gambaran dari fisiknya juga mungkin bagus, oke ya, jadi juga membiarkan kamu mungkin tidak, apa ya, tidak bucin ke dia, dia tidak masalah. Tapi ada suatu momen dimana dia kepingin kamu, ya pasti kamu akan selalu ketarik gitu untuk menemani dia. Mungkin nggak bisa dalam hal yang sering gitu ya, tapi sesekali ke depan nanti ya teman-teman, ke depan nanti jalannya akan ada seperti itu, dimana kamu tuh memang akan sulit untuk melepaskan dia. Ini adalah energinya, kekuatannya dia yang setiap hari, setiap saat selalu memikirkan kamu, selalu mendoakan kamu, makanya kamu keinget terus dan kamu susah banget ngelepas. Usahanya banyak deh untuk membuat hubungan ini nggak bubar gitu. Kedepannya nanti ya, dia banyak kesabaran di sini. Dia kan orangnya agak galak ya, susah diatur, susah dikendalikan, mau seenaknya sendiri, mau apa kepinginnya dia aja, jarang banget ngikutin apa mau. Tapi enggak, nanti kedepannya dia kalem, kalem, ramah, nurut, karena udah sayang banget nih, aku lihat ya kedepannya tuh dia udah sayang banget, bener-bener udah takluk. Dia juga mungkin ngerasa mungkin di dalam batinnya ini juga bicara, kamu hebat ya, kamu bisa naklukin dia segitu, orang yang mungkin dia udah punya pasangan, sudah punya keluarga ya, dan dia nggak bisa ngelupain kamu. Itu yang membuat dia tercengang, mungkin juga emosi di dalam batinnya, sekeras-kerasnya mungkin pingin berteriak, pingin marah. Kenapa dia bisa banget tidak melupakan kamu, kenapa dia bisa banget besar itu punya perasaan sayangnya sama kamu, dan kedepannya nanti tuh kayak dia sabar, sabar ngikutin maunya kamu tuh apa, sabar. Walaupun mungkin hal yang sangat diinginkan ini tuh adalah
hal yang sangat sulit dia didapat oleh dia, tetapi dia ini bakal kayak manut ya gitu. Cuman ya kamu, aku lihat lagi harus setara emosinya. Kamu nggak boleh sikapnya nggak boleh kasar dengan orang yang kasar gitu. Kamu nggak boleh sok pintar dengan orang yang kasar. Jadi caranya itu seperti ibu ini ya dengan si singa. Ibu. Jadi disayang, dielus. Ini itu loh yang bikin dia nurut sama kamu, dan dia juga nggak percaya bahwa dia bisa rasanya nyaman gitu sama kamu. Ya, untuk saat ini mungkin kamu sama dia tidak sering berkomunikasi ya. Dia juga mungkin kayak udah memasrahkan kepada semesta gitu apa yang akan terjadi di antara kalian. Tapi yang jelas ini adalah perasaan dia dan kondisinya dia, teman-teman, yang sampai detik ini dia sebenarnya nggak mau dan belum bisa melepaskan kamu, bahkan mungkin sebulan 2 bulan kembali lagi ya, tetapi kamu tidak pernah menutup apa ya, seperti pintu hati kamu untuk dia ya, kayak udah akrab aja. Di strength di sini cukup kuat ya, cukup kuat cintanya, cukup kuat perasaannya, bahkan hubungan ini juga kuat banget. Walaupun di sini ada Seven of Cups di mana pilihannya itu akan membuat dia mungkin kepusingan gitu ya. Kepusingannya apa? Mungkin dia juga berada dalam satu kondisi yang kurang stabil dalam kehidupannya, yang membuat perasaannya dia ini kurang baik, yang membuat jiwanya ini terombang-ambing ya. Jiwanya ini benar-benar banyak lamunan karena banyak hal-hal lain di dalam aspek kehidupannya mungkin bermasalah, dan dia di sini kesulitan harus memprioritaskan yang mana. Bahkan aku juga bisa ngerti dari Seven of Cups di sini kalau dia sebetulnya udah tahu dia harus berbuat apa gitu ya. Sebenarnya dia udah ngerti dia harus memilih yang mana gitu. Cuman sama kamu ini sudah sangat kuat. Maksudnya perasaan dia emang sayang dan bener-bener suka banget sama kamu gitu, tertarik banget sama kamu. Padahal dia orangnya keras loh. Orang ini bisa dibilang pengen menang sendiri, dan kamu tuh di bawah pengaruh dia aja. Dia di sini masih kayak kalah sama kamu gitu ya. Dan sebetulnya dia udah bisa kok dengan cara dia meninggalkan kamu gitu ya, memutus hubungan dengan, tapi tidak dia lakukan. Makanya di sini dia lagi banyak masalah dalam kehidupan pribadinya, dalam dirinya juga banyak ketidakseimbangan, mungkin ibadahnya juga berantakan, cara dia bekerja juga mungkin kurang baik, banyak sekali gitu. Jadi memang sebetulnya orang yang bisa membuat diri dia struktur kembali adalah kamu. Cuman di sini kamu kan tidak memberikan kedekatan lagi, seperti menjaga jarak dengan dia ya, karena kita dapat kartu kondisi di mana yang mengatakan bahwa kamu tuh kayak mengabaikan dia, dan ini yang dia rasakan. Jadi dalam kegiatannya itu dia seperti kurang stabil karena kamu nggak sekompak dulu gitu. Di awal hubungan ini kompak banget, pada akhirnya sekarang nggak gitu lagi. Jadi dia kayak merasa sendirian, capek sendiri, dan mungkin di sini ada masalah baru ya yang membuat dia di sini bener-bener kayak ya kurang nyaman, kurang rileks pikirannya dan hidupnya, tetapi em, tidak bisa membuat dia melepaskan kamu. Tetap walaupun dia banyak masalah segimana jeleknya masalah hidupnya ini yang bisa mengancam dia, tapi dia nggak pernah kayak udah lepasin kamu, udahan sama kamu, nggak gitu. Walaupun dia pusing, kamu tetap di sini, dia tetap di hatinya gitu. Jadi tujuan dia juga, jadi keinginannya dia juga. Seven of Cups ini adalah sebuah keinginan yang ingin dia dapatkan, namun keinginan tersebut hanya seperti sebuah hayalan, sebuah mimpi gitu, yang sulit menjadi kenyataan karena di dalam hidupnya ini di sini banyak sekali problematika yang belum terselesaikan, sehingga yang diinginkannya ini agak sulit untuk didapatkan. Dan aku melihat di sini karena ada energi negatif ya yang sedang menyelimuti hubungan kalian juga, dan menyebabkan dia mungkin juga kurang terkontrol emosinya, dirinya gitu ya, sering marah, sering ya hal-hal yang negatif tuh muncul dalam diri dia, sehingga mempersulit keinginannya dia ini untuk menjadi nyata.
gitu. Mungkin sama kamu itu harusnya baik, harusnya ramah, nyayangin kamu. Mungkin kamu akan nurut sama dia, akan membantu apa sih yang sekiranya di dia ini lagi ada sesuatu kah ya. Kamu punya intuisi yang cukup kuat, yang tajam juga, yang bisa bikin dia ini mungkin keluar dari permasalahan. Kamu bisa memberikan jalan keluar, tapi bukan dari hasil jerih payah kamu, tapi mungkin kamu punya support yang lain yang membuat dia kuat untuk melewati semua persoalan kehidupan. Tapi kali ini karena dia banyak marah, jadi orang yang bisa, ya intinya kamu lah yang bisa diandalkan ini seperti kayak menjauh, yang menyebabkan dia sekarang banyak kesusahan. Jadi dia sebenarnya butuh teman sharing gitu ya. Kamu bisa jadi tempat apa ya, bekerja sama yang enak gitu dalam memecahkan masalah. Mungkin di sini kamu juga banyak memberikan peluang-peluang, rezeki-rezeki apa gitu ya masuk ke dalam hidupnya dia gitu. Tadi mungkin di awal dulu mungkin agak gampang, kok sekarang-sekarang apa yang diinginkannya agak susah, semenjak mungkin dia sering tidak kontrol emosinya, tidak menghargai kamu, tidak menghormati kamu, sehingga dia seperti sedang mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu karma. Kedepannya nanti sebenarnya dia akan merasa, oh ini apa ya, gitu loh ya. Jadi dia lagi ngerasain sesuatu yang bener-bener ngebuat batinnya, membuat pikirannya ini akan berpikir untuk berubah gitu loh terhadap kamu. Dan dia di sini ada the fool, dimana dia mengikhlaskan gitu ya kalau memang ini adalah pelajaran yang semesta kasih atas mungkin perbuatannya dia. Dan ke depan nanti teman-teman yang aku lihat ya, dia kayak kepingin memulai hubungan lagi dengan kamu dari awal lagi. Dia memohon untuk mungkin ada sedikit kepercayaan kamu, atau memang di sini dia ya, kalau kamu di sini belum mau menjalin hubungan dengan dia secara komitmen, belum pengen ada pernikahan mungkin karena dia sudah menikah atau apa ya, tapi dia di sini nggak mau kamu pergi gitu aja, tetap menemani dia. Jadi kayak butuh sosok teman atau butuh seseorang untuk menemani perjalanan atau sharing dalam kehidupan dia, karena dia kayak kayak butuh hal itu gitu ya. Bukannya karena dia pingin jadikan kamu, memanfaatkan kamu tentang apa yang sedang dia derita ini, tapi adanya kamu, energinya kamu ini memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam perasaannya. Dia selalu gembira, selalu senang, selalu masalah apapun kayak gampang gitu. Ini energi Aquarius ya, walaupun seberat apapun kayak lelucon aja, ada aja yang bikin hati tuh harus press, hati tuh harus gila gitu. Jadi masalah-masalah itu bisa terlewati, bahkan mungkin yang pusing aja bisa dihadepin gitu, walaupun nggak mungkin ada jalan keluar, tapi dengan cara dihadepin, mau dapet bentuk apapun, kuat dan siap menerima, kayak gitu ya. Nggak mikirin nanti dipermalukan, nanti terjerumus ini, nanti begitu, nggak ada pikiran ke sana. Tapi dengan adanya kamu tuh kayak dia tuh nggak ngerasa takut gitu loh, besok ada apa nih, nggak takut. Dia ngerasa kayak kamu tuh di sampingnya dia tuh kayak memberikan energi yang besar berlimpah, yang bikin dia itu nggak takut apa-apa. Tapi sekarang justru dia kayak ngerasain, oh semua sendirian ini kayak begini berat. Ya kan dia udah punya pasangannya Mas Mada, yes. Kenapa seperti ini? Kenapa kamu jadi tempat nyamannya? Ya teman-teman bisa dengar sendiri dari pembacaannya ya. Ada konflik mungkin yang terjadi di hubungan dia dengan pasangannya, menyebabkan dia ini membutuhkan teman di luar pernikahannya, dan ini yang menyebabkan kerusakan ya pada mentalnya dia, pada ekonominya dia. Mungkin juga dari awal ekonominya udah berantakan, emosinya juga udah jelek, mentalnya jelek, datang kamu ini memperbaiki satu-satu sikapnya dia. Namun pada akhirnya dan kedepannya ini kayak kamu tuh kayak lost ya sama dia, mau bagaimana kamu, dia bertindak, berpikir udah nggak peduli ya. Begitu juga mungkin kamu ngerasa apa ya, kayak kalau aku lebih kuat di gambaran ini kan sosok laki-laki kebanyakan ya tuh yang muncul, laki-laki laki-laki laki-laki. Kemungkinan ini adalah energi seseorang ini adalah laki-laki yang saat ini mungkin
hayo gitu, kasih informasi, kasih keyakinan, kasih jawaban, hubungannya mau dibawa kemana gitu. Tetapi belum ada jawaban mungkin karena kamu takut kehilangan dia, kamu tidak mau berakhir hubungan ini, makanya kamu masih menutupi kebenaran yang ada. Dan aku lihat di sini dia ngerasain kayak dihukum ya sama semesta. Sama kamu nggak bisa jauh, terus kayak banyak kesulitan di sana sini, tapi pada intinya energi kamu yang belakangan ini mulai membaik gitu, memberikan sinyal, memberikan udara segar yang mana dia berpikir untuk berubah, untuk mendapatkan hal-hal baik di perjalanan di masa depan. Jadi orang ini akan berubah teman-teman untuk mendapatkan hal-hal yang baik gitu. Oke, kita lihat ini rising dari zodiak apa? Ada Sagittarius ya teman-teman, ada Pisces, lalu ada si Gemini ya, Aries, ada Libra, lalu ada Pisces lagi, ada Capricorn, Leo, ada Gemini, ada Taurus, ada Aquarius, ada Leo, ada Scorpio, ada Aquarius, dan ada Aries. Oke, kita lihat untuk inisialnya. Ada S, O, B, F, L, I, X, Y, W, WG. sorry ada huruf A, T, ada R, ada D, H, M, J, U, dan ada K. Oke teman-teman semuanya, kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye. Dah semuanya.